Aku selalu bertanya-tanya, ada apa di balik kisah ini? Tampaknya bukan kisah cinta biasa. Dua insan yang dimabuk asmara ini sepertinya tidak realistis. Adakah seorang yang jatuh cinta hingga gila seperti Kais ini? Mari kita simak. Kais bin Al-Mulawwah bukanlah tokoh fiktif. Ia memang benar-benar adanya, hidup di masa Daulah Amawiyah. Salah satu penulis yang mengumpulkan syair cinta Laila Majnun adalah Syekh Nizami Ganjafi. Jadi Kais adalah seorang pemuda, anak keturunan raja dari kabilah Bani Amir yang dipimpin oleh Said Umri. Dan dia adalah putra kebanggaan di kerajaan itu. Sampai datang suatu masa Kais bertemu dan jatuh cinta dengan Laila, anak keturunan Bani Katibiyah. Namun sayang beribu sayang, kisah cinta keduanya terhalang oleh adat dan larangan orang tua Laila. Kais terpesona pada kecantikan Laila hingga dia lupa kepada dirinya sendiri. Yang dia tahu hanyalah Laila, Laila, dan Laila. Kais sering berbicara sendiri, sering melantunkan syairnya sendiri hingga dia dianggap gila oleh sebagian kaumnya. Pernah suatu hari dia dilempari batu hingga Kais pun memilih untuk mengasingkan dirinya di hutan, meninggalkan kemewahan istana hanya demi Laila. Namun apalah daya, Laila ternyata dijodohkan oleh ayahnya dengan lelaki pilihan ayahnya yang bernama Ibnu Salam, pria yang tidak pernah dicintai oleh Laila. Hingga akhirnya Laila terpenjara di dalam istana dan kedukaannya membuatnya kering kerontang, kurus, tinggal tulang. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama karena yang ada di benak Laila hanyalah Kais. Dan hingga akhirnya Ibnu Salam pun meninggal dan Laila pun berpikir inilah kesempatan untuk kembali kepada Kais, sang pujaan hati. Ia pun merencanakan untuk bertemu dengan Kais melalui sahabatnya yang bernama Zaid. Zaid pun langsung berlari ke tengah hutan untuk menemui Kais yang dijaga oleh binatang-binatang buas. Lalu keduanya berlari untuk menemui Laila. Namun apa yang terjadi? Pertemuan itu hanya menorehkan luka yang mendalam bagi Laila. Pertemuan yang dinanti sekian lama justru memunculkan sesuatu yang tak diinginkan. Entah apa yang dilakukannya. Intinya, kata-kata Kais bagaikan pedang yang menghujam hati Laila. Laila pun mati karena tak punya harapan lagi. Semua orang berduka di seluruh istana. Laila telah tiada, Laila telah tiada. Zaid pun berlari menuju hutan untuk mengabari Kais. Zaid pun tak sanggup untuk mengatakannya. Namun, Kais membaca hal itu dan berkata, "Ada apa? Ada apa?" Akhirnya, Zaid pun mengabarkan bahwa Laila telah tiada. Kais pun tak sanggup mendengarnya hingga membuatnya pingsan. Kais dilanda kedukaan yang mendalam. Ia menangis terseduh-seduh dan terus menangis di pusara Laila, dan hingga akhirnya jiwanya menyatu dengan Laila, menyusul cinta sejatinya ke alam yang berbeda.